Polisi membongkar sindikat pembuatan dan peredaran uang palsu yang beroperasi di Gedung Perpustakaan MUIN Alauddin Makassar. Polisi menetapkan total 17 tersangka dengan barang bukti bernilai ratusan triliun rupiah. Kasus ini bermula saat salah satu pelaku membayar cicilan sepeda motor di salah satu perusahaan leasing di Goa, Selasa 26 November 2024. Polisi yang menerima laporan pun turun tangan hingga akhirnya mengungkap sindikat ini. Dirangkum dari Detik Sulsel, sejauh ini telah ditemukan 12 fakta kasus sindikat pabrik uang palsu di UIN Alauddin Makassar. Total 17 tersangka kasus pabrik uang palsu sindikat UIN Alauddin Makassar diketahui memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Jumlah tersangka disebut masih bisa bertambah sebab polisi masih memburu sejumlah DPO yang diduga jaringan sindikat pabrik uang palsu tersebut. Ke-17 tersangka dijerat pasal 36 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan pasal 37 ayat 1 dan 2 UU nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Para pelaku terancam ancaman pidana paling lama 10 tahun hingga seumur hidup. Berikut daftar tersangka kasus pabrik uang palsu sindikat UIN Alauddin Makassar. Polisi mengatakan peran ke-17 tersangka cukup beragam, yakni ada yang memproduksi uang palsu, dan ada juga yang mengedarkan. Sementara Andi Ibrahim sendiri menjadi otak sindikat uang palsu ini. Menurut Yudiawan, tersangka yang mengedarkan biasanya membeli uang palsu terlebih dahulu. Mereka yang mengedarkan akan mendapatkan keuntungan hingga 100% dari nilai uang palsu yang dibelinya. Nah, uang palsu perbandingannya 1:2. Jadi 1 asli, 2 uang palsu. Terus kemudian transaksi ini sudah melalui beberapa tersangka yang lain, tambah Yudiawan. Dari 17 tersangka, 2 diantaranya oknum dari Bank BUMN Indonesia, ujar Kapolres Goa AKBP Ronald T. Simanjuntak saat konferensi pers kasus uang palsu di Mapolres Goa, Kamis 19 Desember. Dia pokoknya masuk dalam perannya transaksi jual beli uang palsu, dia juga gunakan, dia juga menjual. Dia juga membeli, kata Ronald. Jadi kami tidak sebut banknya, karena tidak ada kaitannya. Transaksi ini di luar dari tempat mereka bekerja. Jadi hanya statusnya saja, katanya. Salah satu tersangka, yakni A terungkap sebagai pria yang membuat benang pengaman uang palsu. Tersangka A sendiri ditangkap di Anabanwa, Kecamatan Maniang Bajo, Kabupaten Wajo pada Senin 16 Desember sekitar pukul 17.30 WITA. Tersangka A merupakan anggota dari Kepala Perpustakaan MUIN Alauddin Makassar Andi Ibrahim. A disinyalir dipekerjakan oleh tersangka Andi Ibrahim. Dari hasil interogasi, A mendapat upah senilai 3 juta rupiah dari Andi Ibrahim. Polisi mengungkap 98 item barang bukti di kasus sindikat uang palsu ini. 1 diantaranya merupakan mesin cetak uang palsu yang didatangkan dari Cina dengan harga 600 juta rupiah. Mesin cetaknya dibelinya di Surabaya, tapi barang dari Cina. Nilainya 600 juta rupiah harganya, kata Yugiawan. Polisi turut menyita surat berharga negara SBL dan sertifikat deposit Bank Indonesia BI sebagai barang bukti kasus sindikat uang palsu di UIN Alauddin Makassar. Kedua barang bukti tersebut memiliki nilai hingga ratusan triliun rupiah. Yudiawan mengatakan alat bukti yang disita tersebut cukup menarik. Menurutnya, kedua alat bukti yang disita juga perlu penjelasan lebih lanjut dari pihak BI. Nah, ini ada yang menarik juga. Nanti perlu kita minta penjelasan Kepala Perwakilan B, apakah betul atau tidak, katanya. Selain surat berharga dan sertifikat deposit, polisi juga menyita ratusan lembar mata uang Vietnam VND. Kemudian ada pula mata uang Korea Selatan KLW. Selain itu, tim penyidik juga menyita mata uang rupiah. Menurut Yudiawan, mata uang rupiah tersebut memiliki tahun emisi yang berbeda-beda. Kapolres Goa AKBP Ronald T. Simanjuntak mengatakan uang palsu awalnya diproduksi oleh tersangka berinisial AS alias NS di kota Makassar. Menurut dia, proses pencetakan uang palsu ini masih menggunakan mesin cetak berukuran kecil.
Karena sudah mulai membutuhkan jumlah yang lebih besar, maka mereka memesan alat yang lebih besar, senilai 600 juta rupiah mereka beli di Surabaya, namun alat itu dipesan dari Cina. Setibanya di Makassar, mesin cetak itu kemudian dibawa ke dalam kampus UIN Alauddin Makassar. Ronald mengungkap peran kunci Kepala Perpustakaan Andi Ibrahim dalam proses penyelundupan mesin cetak itu ke dalam kampus. Polisi mengatakan operasi percetakan dan peredaran uang palsu sudah direncanakan sejak tahun 2010 silam, namun polisi memastikan hal tersebut masih bersifat rencana awal. Kendati telah ada rencana, operasi percetakan dan peredaran uang palsu belum dilaksanakan, sindikat ini baru merencanakan kembali pada tahun 2022 lalu. Kemudian 2024 kemarin bulan Mei sudah mulai produksi. Kemudian sekitar Juni ini, sudah ketemu di antara mereka, dan juga ada saling bekerja sama di antara mereka juga bagaimana nanti proses pembuatan, dan diviralkan melalui grup WA, jadi ditawar-tawarkan di grup, ucap Yudiawan. Lokasi percetakan uang palsu, yang pertama di Jalan Sunu, Makassar, awalnya hanya menggunakan mesin cetak berukuran kecil. Lokasi percetakan uang palsu baru berpindah ke gedung perpustakaan UIN Alauddin Makassar setelah para tersangka memperoleh mesin cetak dengan ukuran yang jauh lebih besar. Sekitar bulan September tahun 2024, ini berkomunikasi dengan AI untuk mengangkut peralatan untuk kemudian mulai membuat uang palsu di TKP 2 dalam kampus UIN, tuturnya. Lebih lanjut, Yudiawan menjelaskan bahwa sindikat ini telah memproduksi uang palsu dan mengedarkannya pada November tahun 2024. Minggu kedua November tahun 2024 ini, udah mulai peredaran uang palsu senilai 150 juta rupiah. Nilai nominal di situ. Kemudian ada juga menyerahkan uang palsu 250 juta rupiah, papar Yudiawan. Irjen Yudiawan juga sempat buka suara soal isu uang palsu yang diproduksi di kampus UIN Alauddin Makassar digunakan untuk pilkada di Sulsel. Dia membenarkan uang palsu tersebut sempat akan dipakai tersangka untuk mencalonkan di pilkada baru 2024. Kendati demikian, polisi tidak menjelaskan siapa tersangka yang dimaksud. Dia hanya menyebut jika uang palsu batal digunakan untuk pilkada karena yang bersangkutan tidak mendapatkan partai untuk maju ke pilkada baru. Polisi memastikan pihaknya masih mengusut pelaku lain dengan menetapkan sejumlah DPO, namun polisi mengakui pengejaran DPO tersebut membutuhkan waktu. Kapolres Goa AKBP Ronald awalnya menjelaskan bahwa Andi Ibrahim selaku otak sindikat pembuatan dan peredaran uang palsu belum sepenuhnya terbuka terkait kasus ini. Andi Ibrahim terkesan menutup-nutupi sejumlah informasi yang ditanyakan oleh penyidik. Kepala Perwakilan DI Sulsel Rizky Arnadi Wimanda sendiri mengapresiasi upaya polisi membongkar sindikat ini. Dia menyinggung adanya indikasi uang palsu yang dicetak para pelaku telah beredar luas di masyarakat.